Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan. Amin. Berjumpa lagi dengan saya, Puput Afat, yang akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas materi puisi. Siapa nih dari kalian yang suka membaca puisi? Atau kalian pernah membuat puisi? Mari simak video pembelajaran ini agar kalian lebih paham mengenai materi puisi. Yang pertama, pengertian puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya akan makna. Kenapa disebut penuh makna? Karena dalam puisi terdiri atas baris dan bait. Jika kalian membaca puisi, itu kita membaca sebuah kata yang padat akan makna. Puisi merupakan karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dalam puisi, kita dapat mengungkapkan banyak hal dan berbagai perasaan, seperti kekaguman, keindahan, kesedihan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri puisi. Puisi memiliki ciri khusus yang membedakan dengan teks lain. Yang pertama, mempunyai rima. Rima merupakan pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam atau di luar lirik puisi. Yang kedua, mempunyai irama. Yang ketiga, memperhatikan diksi atau pemilihan kata dalam puisi. Yang keempat, menggunakan bahasa yang padat. Yang kelima, mempunyai daya imajinatif dan figuratif. Dan yang terakhir, yaitu memperhatikan bentuk atau tipografi. Nah, itu tadi ciri-ciri puisi. Untuk lebih jelasnya, mari terus simak video ini. Yang ketiga, unsur pembangun puisi atau struktur puisi. Struktur puisi terbagi menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Kalau diumpamakan menjadi manusia, struktur fisik adalah struktur yang terlihat di luar, dan struktur batin adalah yang tidak terlihat atau letaknya berada di dalam. Struktur fisik merupakan unsur pembangun puisi yang dapat dilihat atau diamati secara jelas. Struktur batin merupakan struktur yang berhubungan dengan perasaan dan pesan yang ingin disampaikan penyair. Struktur fisik puisi. Struktur ini merupakan unsur pembangun yang bersifat fisik atau tampak dalam susunan kata-kata puisi. Struktur fisik meliputi apa saja? Yang pertama, yaitu diksi atau pemilihan kata. Diksi merupakan pemilihan kata-kata oleh penyair untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan dalam puisinya. Pemilihan diksi dalam puisi berkaitan dengan keindahan puisi dan makna. Oleh sebab itu, kata-kata yang disajikan dalam puisi harus dipilih dengan cermat. Contoh saja ada kata melihat. Kita bisa mengartikannya dengan kata menonton, melotot, memandang, melirik, dan lain-lain. Nah, pemilihan kata tersebut disesuaikan dengan jenis puisi kita. Yang selanjutnya ada imaji atau citraan. Imaji atau citraan ini merupakan kata atau susunan kata-kata yang dapat menggugah keinderaan atau membentuk gambaran angan-angan dari sang pembaca atau sang pendengar. Citraan atau imaji ini dibagi menjadi 6, yaitu ada citraan auditif, citraan visual, citraan kinestetik atau gerak, citraan peraba, citraan penciuman, dan citraan pengecapan.
Nah, citraan auditif ini membangkitkan indera pendengaran. Contohnya, kicau burung, gemericik air. Nah, kita dapat membayangkan bagaimana kita mendengarkan kicauan burung dan gemericik air. Yang kedua, ada citraan visual. Citraan visual ini membangkitkan indera penglihatan. Contohnya, ada kata gedung. Kita dapat membayangkan bahwa gedung itu adalah bangunan yang besar dan tinggi. Yang selanjutnya ada citraan kinestetik atau gerak, yaitu membangkitkan indera gerak. Contohnya, ada kata berlari dan melompat. Kita dapat membayangkan bagaimana rasanya kita berlari dan melompat. Yang selanjutnya ada citraan peraba. Citraan ini berhubungan dengan indera peraba. Contohnya, kasar dan lembut. Kita dapat membayangkan bagaimana permukaan yang kasar dan bagaimana permukaan yang lembut. Yang selanjutnya ada citraan penciuman. Citraan penciuman berhubungan dengan indera penciuman, yaitu hidung. Nah, contoh kata ini ada wangi, harum, busuk. Nah, kita dapat membayangkan bagaimana bau yang harum, bagaimana bau yang busuk. Nah, yang selanjutnya ada citraan pengecapan. Yang pasti citraan ini berhubungan dengan indera pengecap. Contohnya ada manis, asam, asin, dan lain-lain. Kita dapat membayangkan bagaimana kita mengecap sesuatu yang manis, bagaimana kita mengecap sesuatu yang asam atau asin. Nah, imaji ini membuat pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, merasakan sesuatu yang dialami atau diucapkan oleh penyair. Yang selanjutnya ada majas. Majas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara melukiskan sesuatu dengan cara menyamakan dengan sesuatu yang lain atau kiasan. Bahasa berkias dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu yang membuat puisi tersebut kaya akan makna. Beberapa majas yang sering digunakan dalam puisi biasanya adalah majas personifikasi, hiperbola, metafora, ironi, litoses, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada tipografi atau perwajahan puisi. Nah, puisi juga punya wajah nih. Tipografi ini adalah tatanan kata, kalimat, larik, bait, hingga pemakaian huruf kapital yang tidak selalu di awal baris dalam puisi. Bait puisi dapat saja ditulis di tengah, tepi kiri, atau tepi kanan. Nah, biasanya kalau teman-teman membuat puisi, teman-teman lebih suka membuat puisi yang ditulis di tengah, atau ditulis di tepi kiri, atau ditulis di tepi kanan nih. Nah, ternyata bahkan ada loh puisi yang ditulis dengan bentuk zigzag dan hati. Yang selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret ini merupakan kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata konkret ini memiliki ciri bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa diraba. Contoh kata konkret yaitu buku. Buku mewakili ilmu. Matahari yang mewakili harapan, dan jabat tangan yang mewakili sikap hormat. Nah, itu tadi struktur fisik puisi. Sekarang kita akan membahas struktur batin puisi. Struktur batin puisi merupakan unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Nah, struktur batin puisi ini terdiri atas yang pertama yaitu tema
atau makna atau sense. Tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisi. Gagasan pokok menjadi pedoman utama penyair dalam mengungkapkan isi puisi. Tema yang dapat digunakan dalam puisi antara lain kemanusiaan, ketuhanan, perjuangan, kesedihan, alam, sosial, pendidikan, cinta, perpisahan, politik, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada perasaan atau feeling, merupakan sikap penyair terhadap pokok persoalan yang ditampilkannya. Perasaan penyair merupakan hal yang ingin diungkapkan penyair melalui puisinya. Perasaan yang menjiwai puisi antara lain yaitu ada perasaan gembira, sedih, haru, marah, ketakutan, putus asa, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada nada dan suasana. Nada berhubungan dengan suasana dari puisi tersebut. Suasana tersebut akan mengakibatkan efek psikologis bagi pembaca. Contohnya, nada yang diucapkan oleh penyair, nada yang sedih pasti akan membuat pendengarnya menjadi haru dan ikut sedih. Yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan atau nasihat yang ingin disampaikan penyair dalam puisi. Amanat ini merupakan kesan yang ditangkap pembaca setelah penyair membaca puisi. Nah, amanat bisa ditemukan sendiri oleh pembaca atau pendengar yang berkaitan dengan sudut pandang pembaca atau pendengar. Nah, itu tadi materi puisi yang telah kita pelajari hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menjadi ilmu bagi kita dan kalian. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.